Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi dari program C++. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah dengan nomor NBI 14625000054. Dalam ujian praktikum ini, saya akan menjelaskan codingan saya dari ujian praktikum pemrograman perangkat lunak. Di sini saya menggunakan C++. Oke, kita lihat. Saya menggunakan include iostream, vector, string, algoritma. Saya menggunakan struct yang bernama alamat, yang menampung variabel bertipe kota dan negara. Di sini kelas induk dari kelas pemain menampung string ID pemain, nama pemain, alamat asal, dan gaji. Untuk publik pemain, string ID, string nama, alamat LM, gaji, ID pemain, nama pemain, asal, gaji. Saya juga menambahkan virtual supaya menyimpan memori. Destruktor virtual untuk memori manajemen polymer. Getter untuk keperluan pencarian dan modifikasi data. Jadi kita bisa mencari dan juga bisa memodifikasi data tersebut. Seperti ini kodenya. String get ID, const return ID pemain. Ini juga di sini namanya setter untuk ubah data, void set nama dari string nama pemain nama, void set alamat ALM, terus asal dengan ALM, void set gaji sama dengan GG. Fungsi virtual yang akan di override. Jadi itu virtual yang menyimpan data dari ID pemain, nama pemain, kota, negara, dan gaji. Jadi itu bisa menyimpan datanya yang kita bisa input tadi. Di sini saya juga menggunakan kelas turunan yang bernama penyerang. Kelasnya penyerang, public pemain, private, jumlah goal, nilai dari goal itu, terus public penyerang, string ID, string nama,
alamat ALM, gaji, in goal, nilai goal, pemain, ID, nama, ALM, GC, jumlah goal. Void set jumlah goal in goal. Jadi ini jumlah goalnya, kita input sini nilai. Jadi jumlah goal sama dengan jumlah nilai goal itu sendiri. Overriding fungsi tampilan data pemain. Jadi kita bisa menampilkan data pemain penyerang dan data pemain, terus jumlah golnya itu berapa. Kelas turunan dari penjaga gawang sama seperti kelas turunan penyerang tadi, tapi dia itu menghitung jumlah dari clean sheet-nya. Kelas penjaga gawang, public pemain, private, in jumlah clean sheet, public penjaga gawang, string ID, string nama, namanya, alamat asal, GC, in, CS itu seperti tadi, clean sheet, pemain, ID, nama, ALM, GC, terus jumlah clean sheet. Seperti ini. Saya juga menggunakan helper untuk membersihkan buffer input. Void clear input buffer sin clear f plus std in. Untuk in main saya menggunakan vektor seperti di awalan itu, vektor untuk menyimpan pointer objek kelas untuk polymorphic. Vektor pemain, daftar pemain. Jadi dia itu akan menampilkan ini. Dan di sini saya membuat menu. Ada menu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tambah pemain. Jadi di sini menu di nomor 1 kita bisa menambah pemain karena jika kita memilih 2, kita tidak akan bisa tampilkan pemain karena datanya itu belum dibuat. Kita buat dulu, jadi kita pakai 1, kita tambahin. Nanti kalau udah selesai, di menu pilihan kedua tampilkan semua pemain, pasti dia akan muncul. Ubah data pemain berdasarkan ID. Di nomor 3 di sini kita mengubah data pemain berdasarkan ID. Jadi untuk mengubah
data pemain, kita harus tahu ID-nya itu berapa. Contoh seperti pemain 01, P01. Kita bisa ubah data yang tadi yang kita buat, terus kita tampilkan, muncul ID-nya yang kita buat. Jadi kita bisa mengubahnya. Di nomor 4, hapus data pemain berdasarkan ID. Sama seperti di nomor 3. Untuk menghapus data pemain, dia harus berdasarkan ID. Mencari ID. Untuk menu nomor 5, cari pemain. Kita bisa mencari pemain berdasarkan nama pemain, kota, negara, dan juga gaji maksimal. Di menu nomor 6, keluar. Keluar yang di sini yang dimaksud adalah keluar dari sistem. Ketika kita sudah membuat pemain, tampilkan semua pemain, jadi kita bisa melihat data yang kita buat tadi, terus kita ubah, terus kita hapus. Tapi untuk keluar, dia bisa keluar tapi dia tidak menyimpan data. Untuk pilihan menu nomor 1, in, jenis pemain, string ID, nama, alamat, ALM, gaji, code. Jadi kita waktu di menu nomor 1 kita sudah mengisi dari ID, nama, kota, negara, dan gaji. Setelah itu kita bakalan memilih pemain tersebut itu jenis pemain apa, penyerang atau penjaga gawang. Jika pemain penyerang, kita bisa memilih menu nomor 1. Jika dia bukan nomor 1, bukan penjaga gawang, maka pilihannya nomor 2. Jenis pemain, clear input buffer. Jenis pemain. Jadi kalau misalnya saya ketik nomor 3, dia pasti bakalan seperti ini. Pilihan tidak valid karena untuk pilihannya sendiri itu 1 dan 2. 1 untuk jenis pemain penyerang dan 2 adalah sebagai pemain penjaga gawang. Seperti ini printnya ID pemain, ambil dari sini, terus nama pemain, guideline, izin, nama pemain itu sendiri yang akan kita masukkan, terus kotanya dari mana, terus negaranya dari mana, terus gajinya itu berapa. Jika jenis pemain yang dipilih adalah nomor 1 sebagai pemain penyerang, dia harus memasukkan input jumlah golnya itu berapa dari daftar pemain. Jika dia
tidak memilih nomor satu, maka dia harus menginput nilai CS, bukan gol. Jadi jumlah CS clean sheet, sin CS daftar pemain pushback, new penjaga gawang. Jika berhasil, jika jenis pemain yang nanti kita masukkan nilai golnya itu berapa, dia akan berhasil dibuat, pemain berhasil ditambahkan. Else if pilihan menu kedua yang tadi yang memilih jenis pemain, jika tidak ada berarti belum ada data pemain yang tersimpan. Dia akan muncul tampilan data pemain. Nanti pilihan menu ketiga. Di sini yang tadi nomor 3 yang saya maksud, memasukkan ID yang akan diubah seperti ini. Sini code, masukkan ID pemain yang akan diubah. Jadi ID pemain yang kita buat tadi itu masukkan, nanti sistemnya akan meminta mengubah. Dan di sini saya menggunakan boolean, temukan sama dengan false for auto pemain daftar pemain. If pemain get it, ID cari, ditemukan sama dengan true. Bila ditemukan sama dengan true, stringnya nama baru, alamat ALM baru, gaji baru. Nanti code ini masukkan data. Jadi setelah kita memasukkan ID pemain, kita bisa memasukkan data baru dari nama pemainnya, kita ubah, terus kotanya dari mana kita ubah, terus negaranya dari mana kita ubah, terus gajinya itu berapa kita ubah. Jadi pemain ini set name jadi nama baru, pemain set alamat jadi ALM baru, pemain set gajinya diperbarui. Downcasting aman untuk mengubah atribut spesifikasi kelas turunan. Jadi dia aman untuk mengubah atribut dari kelas turunan. Ini juga jumlah golnya atau jumlah clean sheet-nya bisa dirubah. If pny in gol baru. Jadi kita mengubah data, golnya juga harus dimasukkan nilai jumlah gol barunya. Nanti code jumlah gol, di sini kita masukin jumlah gol barunya. ny set jumlah gol baru, else penjaga gawang PGN, dynamic cache penjaga gawang pemain
if PG ini PTR CS baru clean sheet baru code-nya jumlah clean sheet, jadi kita memasukkan jumlah clean sheet-nya itu berapa. CS baru PG dari jadi berapa dari jumlah clean sheet baru berapa. Di data pemain ID, data pemain dengan ID misalnya P01 berhasil diubah, dia akan seperti ini. If ini ketika misalnya kita mengubah data pemain tapi kita tidak memasukkan ID pemain dengan benar, maka data tidak ditemukan. Else if pilihan menu keempat sekarang. Kali ini dia pilihan menu keempat yaitu menghapus ID pemain. Stringnya terus bernama ID hapus. Code masukkan ID pemain yang akan dihapus. Jadi kita akan memasukkan ID pemain yang akan kita hapus. Selain mengubah seperti tadi, kita juga bisa menghapus data pemain. Clear input buffer, getLink, sin ID hapus. Dia memakai auto it, printf daftar pemain, id daftar pemain n, ID hapus pemain b, return. Jadi di sini get ID dia bakalan menghapus kosong menjadi ID hapus. If it daftar pemain n, delete it hapus alokasi memori project. Jadi dia juga menghapus alokasi memori projectnya. Daftar pemain erase it hapus pointer dari vektor. Jadi dia juga menghapus pointer dari vektor. Itu code-nya bila pemain berhasil dihapus. Dan ini seperti di menu ketiga, bila data tidak ditemukan maka dia akan muncul data tidak ditemukan. Else if pilihan menu kelima, in opsi cari. Di sini seperti yang saya jelaskan singkat tadi, di menu kelima kita bisa mencari berdasarkan ID pemain, nama pemain, negara, gajinya maksimal. Jadi kita bisa memilih 1, 2, 3, atau 4. Di sini juga saya pakai boleh ditemukan dengan false. Opsi cari 1, string ID, masukkan ID pemain. Jadi kita bisa mencari melalui ID pemain. Get line,
SIM ID cari. For cons auto pemain daftar pemain. If pemain get ID cari. Pemain tampilkan data, jadi dia tampilkan data waktu kita memasukkan ID-nya itu berapa kita cari. Kita temukan, jika ditemukan dia akan true. Else if opsi cari kedua, menu kedua, dia pakai string nama cari, jadi dia mencari melalui nama. Jika kita memilih masukkan nama pemain, deadline nama cari. For con auto pemain daftar pemain. If pemain get nama cari, pemain tampilkan data, bisa ditemukan true. Else if opsi cari 3, string yang bernama negara cari negara, dia akan munculkan pesan masukkan negara, jadi kita bisa mencari pemain itu misalnya dari negara Argentina siapa aja. Deadline SIM negara cari. For con auto pemain daftar pemain. If pemain get negara dari negara cari pemain, tampilkan data pemain, ditemukan sama dengan true. Bila ada kecocokan maka dia akan true, ditemukan. Di pilihan opsi ini cari menu keempat, gaji max, masukkan gaji maksimal, jadi kita bisa melihat ID pemain yang gaji maksimalnya itu berapa. Jadi kita bisa memasukkan gaji pemain yang kita cari. Or auto pemain daftar pemain get gaji maksimal, gaji max pemain, tampilkan data pemain. Tidak ada kecocokan, ditemukan sama dengan true. If ditemukan, bila misalnya kita tidak menemukan datanya, dia akan mengirimkan pesan data tidak ditemukan. Terus saya juga memakai while pengulangan, pilihan menu, bersihkan sisa memori pointer sebelum keluar program. Jadi setelah kita menambahkan data, terus kita melihat tampilan datanya, terus kita mengubah, terus waktu misalnya kita pilih nomor 6, dia akan membersihkan sisa memori pointer tersebut sebelum keluar program. For auto pemain daftar delete pemain, daftar pemain clear. Jadi nanti setelah menekan memasukkan angka 6, dia akan mengirim pesan program selesai dan mengucapkan terima kasih. Baik, kita akan mencobanya.
Oke, ini tampilannya. Jadi kita akan pilih menu antara 1 sampai 6. Sebelum itu kita lihat di menu kedua dulu. Belum ada data pemain yang tersimpan. Jadi ini masih belum ada data yang ditambahkan. Jadi kita akan memilih satu untuk menambahkan. Jadi kita pilih jenis pemain, yaitu penyerang atau penjaga gawang. Jika dia adalah penyerang, kita pilih satu. Jika dia bukan jenis pemain penyerang, kita pilih penjaga gawang. Kita pilih satu. Kita buat ID pemain. P01, enter nama pemain. Misalnya saya pilih nama pemain Messi. Kotanya Rosario, enter. Terus negaranya dari mana? Argentina. Terus gaji, misalnya kita masukkan gajinya 500, enter. Kita memasukkan jumlah gulnya. Saya pilih 10. Nah, di sini kita telah menambahkan pemain. ID P01, nama pemain Messi, kota Rosario, negara Argentina, gaji 500, jumlah gol 51. Pemain berhasil ditambahkan. Baik, kita akan lihat di menu kedua apakah pemain tersebut sudah terdaftar. Jadi kita akan tampilkan pemain. Baik, di sini sudah ada data pemain. ID pemain P01, nama pemain Messi, kota Rosario, negara Argentina, gaji 500, jumlah gol 51. Terus di menu ketiga kita akan pilih ubah data. 3, masukkan ID yang akan diubah. Kita masukkan ID pemain yang telah kita tambahkan. Sini P01. Sebelum itu saya coba dulu ngawur, siapa tahu sistemnya deteksi atau tidak. Oke, di sini data tidak ditemukan. Benar kalau sistemnya itu berjalan dengan baik. Oke, kita pilih 3 lagi. Masukkan ID P01. Nah, sudah. Dia akan meminta kita memasukkan data baru. Nama pemain, misalnya Ronaldo, enter. Kota, contoh dia sedang berliburan ke Miami. Terus negara Amerika. Terus gaji misal 800, enter. Jumlah gol
misalnya 67. Nah, terus kita lihat ditampilkan pemain, muncul ID pemain P01, nama pemain Ronaldo, kota Miami, negara Amerika, gaji 800, jumlah gol 67. Di menu keempat kita coba menghapus data pemain tersebut. 4. Masukkan ID sama seperti tadi, coba dulu. Oke, data tidak ditemukan. Kita pilih 4 lagi, kita masukkan. Oke, sudah. Data pemain berhasil dihapus. Berarti data pemain tersebut sudah dihapus. Kita lihat di menu kedua, belum ada data pemain yang tersimpan. Untuk di menu kelima, kita coba buat pemainnya itu, tambahkan pemainnya itu ada 3. Untuk ID pemainnya kita selalu berupa huruf seperti ini. Kita bisa masukkan namanya juga. Baik, kita coba
cari pemain dari menu nomor 5. Nah, kita bisa cari berdasarkan ID pemain. Kita coba. Nah, jika kita cari tidak ada, dia akan memunculkan pesan data tidak ditemukan. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya cari di sini bisa bulan, Bawang, ID pemain, nama pemain, kota, negara, gaji, jumlah clean sheet. Nah, terakhir kita akan coba pilih menu nomor 6. Dia akan mengirim pesan program selesai, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.